Saudara, selain persoalan terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan juga perlambatan ekonomi, khususnya di triwulan pertama di tahun 2025, tetapi publik kita juga menghadapi salah satu tantangan yang cukup sulit untuk kemudian dilewati, yaitu mencari pekerjaan. Bahkan kalau kita lihat data ya saudara, angka yang kemudian dikeluarkan oleh International Monetary Fund atau IMF menunjukkan di tahun 2024, Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah angka pengangguran tertinggi di ASEAN, bahkan mengalahkan beberapa negara termasuk Filipina, Malaysia, dan terpaut cukup jauh dengan negara Thailand. Saya berada di kawasan Johor Bahru. Pemprov DKI menyelenggarakan job fair ataupun bursa kerja. Saya akan mencoba menelusuri dan juga mencari bukti sejauh mana kesulitan dari masyarakat kita untuk mencari pekerjaan. Ikuti saya, saudara. Saudara, di belakang saya adalah para pencari kerja yang kemudian nanti akan masuk ke dalam gelanggang remaja Johor Bahru untuk berikan CV mereka ke sejumlah perusahaan. Untuk di Johor Bahru sendiri ada 15, tetapi secara total ada 40 perusahaan yang kemudian dibuka oleh Pemprov DKI Jakarta dalam bursa kerjaan. Dapat Anda lihat juga ini cukup banyak juga publik kita yang kemudian sedang menunggu proses dari job fair tersebut. Kita akan coba masuk. Salah satu proses yang harus dilakukan oleh para pencari kerja adalah melakukan scan barcode, yaitu siap kerja oleh Kemenaker, dan juga ada barcode untuk apply lowongan di perusahaan. Ini milik dari festival nyari kerja. Oke. Berarti yang masuk harus scan dulu ya, Mbak? Oke, baik. Kita izin masuk ya. Suasana di dalam GOR ataupun gelanggang remaja Johor Bahru, saudara, bisa Anda lihat ada 15 kurang lebih perusahaan yang kemudian membuka lowongan kerja, dan ini adalah para pencari kerja yang tentu berharap akan segera bekerja. Saya akan coba berbincang dengan salah satu pencari kerja. Mas, izin di Kompas TV. Ya. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Billy. Mas Billy. Mas Billy, saya mau tanya Mas. Mas Billy ini lulusan S1? Iya. Tahun? Tahun 2024. Tahun 2024, tahun lalu ya. Bulan apa Mas? Bulan Oktober saya. Bulan Oktober, artinya kurang lebih sudah mungkin setengah tahun Mas mencari kerja. Sebelumnya sih saya freelance, ikut freelance, ada teman dari luar negeri, tapi habis itu ya untuk nyari kerjaan yang lebih pasti lagi kan, makanya ikut job fair ini. Oke. Tapi selama beberapa bulan Mas, ataupun kurang lebih setengah tahun ya, kesulitan nggak cari kerja formal? Ya cukup merasa kesulitan sih. Saya ada juga mencoba berbagai cara, kayak ngelamar di LinkedIn, terus ngelamar dari job street dan sebagainya macamnya lah. Ya segala macam dicoba lah. Sebelumnya kuliah apa Mas? Sebelumnya kuliah tata kota, perencanaan wilayah dan kota. Saya di ITB. Di ITB. Oke, Institut Teknologi Bandung. Setengah tahun mengalami tantangan dalam mencari kerja ya Mas ya. Ini akan menaruh lamaran sesuai dengan jurusan atau mencoba realistis? Iya, mencoba realistis sepertinya ya, mencoba mencari yang lain lah, yang ada, yang kurang lebih bisa sesuai lah, bisa bisa dimasukin gitu. Okay. Mas, Mbak, izin di Kompas TV dengan Mas siapa? Pranuju. Mas Pranuju dan? Nilam. Mbak Nilam. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar ya? Mas Nuju ini lulusan tahun? 2024. Bulan? November. S1? Iya. Kalau Mbak Nilam? Aku SMA, lulusan 2023. Lulusan 2023. Memang memutuskan untuk langsung bekerja? Iya. Selama rentang waktu kurang lebih artinya setahun lebih ya Mbak? Iya. Sudah pernah bekerja atau sudah? Pekerjaannya apa saat itu? Waktu kemarin sih di itu, Koperasi Kas Indonesia. Oke. Cuman untuk sekarang nih udah enggak, udah lay off. Saya ingin tanya ke Mas Nuju dan Mbak Nilam, susah nggak sekarang cari kerja? Susah. Susah ya? Iya. Tantangannya apa Mas yang dihadapi? Mungkin kayaknya lapangan pekerjaannya yang tersedia tuh sedikit banget ya. Oke. Dan yang para pencari kerja bisa Mas lihat banyak banget sekarang. Kalau Mbak Nilam, kesulitannya apa Mbak yang ditemuin? Mungkin ini sih pendidikan ya. Rata-rata tuh nyarinya yang di S1. Oke, untuk yang lulusan SMA sulit ya? Iya, agak susah. Kalaupun lolos itu hoki-hokian gitu.
Saudara, saya akan ajak berbincang salah satu pencari kerja di gelanggang remaja Kemayoran ini untuk kemudian menanyakan seperti apa sebenarnya kesulitan untuk mencari pekerjaan saat ini. Halo Mas, izin Mas, di Kompas TV dengan Mas siapa? Panca. Mas Panca. Mas Panca boleh minta waktu sebentar ya? Baik. Saya ingin konfirmasi dulu, Mas Panca ini lulusan... Saya SMA. Sudah lama, tahun 94. Sebelumnya sudah bekerja? Sudah. Sudah. Ya cuma terkendala, ya begitulah ya, aturan kontrak kerja, pihak outsourcing, pihak ketiga. Itulah di Indonesia yang saya merasa tuh ya aturannya tuh kasihan gitu bagi yang baru mau bekerja terkendala pengalaman. Betul. Nah, yang bagi umur udah di atas 40 terganjal oleh usia. Saya boleh tahu usianya berapa, Mas? Tahun ini saya 50. Tahun ini 50. 50. Dan masih mencari pekerjaan di job fair Kemayoran ini ya, Mas? Tapi hampir semuanya Kan persyaratan under di bawah usia segitu kan. Sebelum ke sini, Mas, sudah mencari pekerjaan lain di mana? Udah di beberapa tempat udah. Ya online, offline juga datang, ya begitulah. Belum juga. Belum rezeki saya mungkin. Sudah berkeluarga tapi, Mas? Sudah anak 2. Saya ingin Bahkan tahu. yang paling kecil 3 SD masih. Paling kecil 3 SD. Saya ingin tahu, Mas, ini kan jadi tantangan juga ya Mas Panca ya, usia sudah 50 tahun tapi juga masih mencari pekerjaan. Kalau boleh tahu bagaimana menghidupi keluarga, Mas? Ya kemarin kan saya bertahan aja dari saldo jam sostek saya BPJS. Itulah yang. Tapi lama-lama kan karena saya belum ada aktivitas lagi, istilahnya pengeluaran setiap hari keluar, tapi masukan kan belum ada lagi saya. Tabungan juga mungkin terpakai? Cenderung udah habis malah. Saudara, saya sudah bersama dengan Mbak Berta yang juga mencari pekerjaan di acara job fair di GOR Kemayoran Jakarta. Mbak Berta, terima kasih untuk waktunya, Mbak. Mbak, saya ingin konfirmasi dulu, Mbak Berta ini lulusan S1 atau sebelumnya sudah pernah bekerja? Aku udah pernah kerja, aku lulusan D3 akuntansi tahun 98. Tahun 98? Iya. Saya ingin tahu, berarti usianya sekarang? 49. 49 tahun. Artinya sebelumnya sudah bekerja itu di mana, Mbak? Di Bungur. Udah lama itu, 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Terkena PHK atau bagaimana mencari pekerjaan lain ini? Dia kena layoff karena memang perusahaannya, karena kan kita di bidang perfilman ya, sekarang kan udah digital semua tuh, jadi dia nggak bisa bertahan. Gitu. Itu berarti perusahaannya tutup? Iya, salah satu. Tahun? 2021, ya udah lama juga. Oke. Kesulitan apa sih Mbak yang paling ditemukan oleh Mbak Berta selama mencari kerja 4 tahun ini? Terutama sih umur ya, kalau udah 40 tahun lebih tuh umur. Sebetulnya sih saya ngarepin kalau Indonesia tuh kayak luar negeri Amerika gitu. Di Amerika kan 50 tahun, 60 tahun masih bisa kerja kan, asal dia ada kemauan untuk kerja dan semangat. Kalau di sini kan kita dibatasin banget. Oke. Kayak tadi saya udah keliling maksimal 35. Istilahnya kan kita walaupun umur 49 tapi kan kita juga masih bisa kerja lah, masih cekatan. Iya, betul. Dan Masih juga, punya kemampuan, masih punya kemauan. dan juga selama kita kerja tuh kan udah banyak pengalaman kita ngadepin orang atau gimana, segala macam ilmu yang nggak ada di kampus gitu loh. Oke. Selama 4 tahun mencari pekerjaan, Mbak, artinya kan dalam setiap bulan itu harus ada pemasukan biasanya. Nah, ini gimana cara memenuhi kebutuhan hidup? Kebetulan sih saya pas kerja sih termasuk frugal juga, jadi termasuk ada tabungan juga gitu loh. Berarti Tapi pakai kan tabungan, tapi kan lama-lama anak kuliah apa segala macam, lama-lama habis juga. Saudara, target pemerintah untuk kemudian menuju Indonesia Emas 2045 seharusnya diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun sejumlah fenomena muncul, mulai dari peningkatan angka jumlah pengangguran, termasuk juga masifnya pemutusan hubungan kerja, dan juga perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Badan Pusat Statistik mencatat pada periode Februari 2025, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai angka 153,05 juta orang. Dari angka tersebut, sebanyak 145,77 juta orang telah bekerja. Namun sisanya, sebanyak 7,28 juta orang belum mendapatkan pekerjaan alias menyandang status sebagai pengangguran. Angka tersebut menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah sebanyak 1,11% atau bertambah sebanyak 83.000 orang dibandingkan dengan tahun lalu.
Namun tantangan pemerintah tak berhenti sampai di situ. Masifnya pemutusan hubungan kerja juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran. Setidaknya sampai dengan April 2025, terdapat lebih dari 24.000 pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini bahkan sudah menyentuh angka sepertiga dari total PHK di tahun lalu. Saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan yang juga sebelumnya menjabat sebagai Sekjen dari Kemenaker dengan Prof. Anwar Sanusi. Prof. Anwar, terima kasih untuk waktunya, Prof. Saya ingin bahas soal angka yang kemudian dirilis oleh BPS. Ya. Saat ini dari 153 juta angkatan kerja, mayoritas memang sudah bekerja, kurang lebih 145 juta orang. Ya. Tapi 7,28 juta orang ini masih masuk dalam kategori pengangguran dan tahun ini bertambah kurang lebih 83.000 pengangguran. Analisa dari Kemenaker apa? Mengapa cukup banyak pengangguran kita di tahun ini? Jadi begini ya Mas ya, artinya kita lihat bahwa tingkat pengangguran kita kan di angka sekitar 7 juta. Ini beberapa tahun memang menjadi tantangan kita. Setiap tahun jumlah angkatan kerja terus bertambah. Bahkan penambahan angkatan kerja di tahun ini adalah penambahan yang terbesar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita melakukan telaah analisis beberapa sektor-sektor sebetulnya memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Misalnya sektor yang terkait dengan pertanian, kemudian perkebunan, kemudian juga sektor yang menyangkut masalah makanan, minuman, pariwisata. Ini adalah sebuah sektor-sektor yang tumbuh dan berkembang. Belum lagi kalau kita berbicara masalah demand, menyangkut masalah demand ketenagakerjaan di luar negeri. Setiap tahun itu yang namanya permintaan sangat tinggi. Nah, sehingga tentunya tugas kita sebagai pemerintah adalah menyiapkan bagaimana yang namanya pasar kerja ini betul-betul kita bisa isi sesuai dengan tuntutan dari kebutuhan akan jenis pekerjaan itu. Dan ini ada korelasinya dengan puncak bonus demografi yang akan terjadi pada 2030. Ini sudah masuk fasenya. Betul sekali. Jadi saya rasa ini adalah golden time ya, sebuah masa keemasan dari demografi kita. Sehingga betul-betul kita harus mencurahkan energi bagaimana yang namanya sumber daya manusia yang kita miliki ini memiliki kapasitas yang mereka ini akan menjadi kontributor dari yang namanya pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan. Karena tantangan kita ini juga adalah angkatan kerja kita ini masih didominasi mereka tingkat pendidikan SMP ke bawah. Makanya kita itu ada program namanya School to Work Transition sebagai bagian untuk kita mencoba bagaimana menawarkan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan dari pasar kerja. Selain soal usia, Prof, tetapi dari jenjang pendidikan yang menarik juga bahwa pengangguran paling banyak ternyata lahir dari lulusan SMK, sekolah menengah kejuruan, yang dalam persepsi umum sebenarnya masyarakat pasti berpikir ketika seseorang masuk SMK sudah memiliki spesialisasi akan lebih mudah masuk pekerjaan. Tetapi ternyata penganggurannya lebih banyak. Apa yang kemudian salah? Gini, kita juga tentunya harus membedah dalam perspektif yang lebih lengkap ya. Makanya kami melakukan koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama adalah menyasar kepada SMK-SMK tadi, bagaimana istilahnya mereka ini memiliki keterampilan yang betul-betul dibutuhkan oleh pasar kerja. Oke, artinya ini akan menjadi evaluasi bersama khususnya dari Kemenaker dan juga Kemendikdasmen agar sekolah menengah kejuruan itu betul-betul provide ataupun mempersiapkan sumber daya manusia yang memang dibutuhkan di lapangan pekerjaan di negara kita. Saya ingin bahas soal isu lain, yakni pemutusan hubungan kerja. Ya. Betul bahwa pemutusan hubungan kerja terjadi karena berbagai alasan, apalagi di tengah ketidakpastian dunia. Tetapi ada satu persepsi yang kemudian lahir bahwa PHK masif terjadi karena efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemenaker melihat hal ini juga? Jadi begini ya, kami melihatnya dari sisi selalu yang namanya positif ya. Efisiensi adalah bagian kita untuk melakukan pembenahan tata kelola. Sehingga kita akan melihat Mas, ya memang setelah kita lakukan evaluasi tentunya kita harus melakukan
ternyata pembenahan dari sisi kebijakan-kebijakan. Dan kita lihat kan kemarin informasi dari Ibu Menteri Keuangan kan beberapa anggaran sudah ada relaksasi ya. Ya, ini mudah-mudahan ini sebagai bagian kita untuk tadi mudah-mudahan dampak yang ditimbulkan ini adalah tidak terlalu, katakanlah kita segera bisa mitigasi dengan baik. Kita tahu BPS juga merilis data pertumbuhan ekonomi kita. Di triwulan 1 ini meleset dari target pemerintah berada di bawah 5%. Apakah ini juga turut mempersulit ataupun menghambat cita-cita ataupun tujuan dari Kemenaker sendiri untuk menurunkan angka pengangguran? Ya, memang begini ya, setiap pertumbuhan ekonomi kan berkorelasi kepada penciptaan lapangan pekerjaan, itu adalah sebuah fakta ya. Nah, makanya tentunya pertama adalah bagaimana tadi adalah aktivitas ekonomi itu segera tumbuh sehingga akhirnya tadi adalah naik lagi. Tapi saat bersamaan tentunya tadi kami akan memfokuskan potensi-potensi jenis pekerjaan-pekerjaan yang itu membutuhkan tenaga kerja, ini harus kita ambil ya. Contohnya beberapa program yang kita identifikasi akan memiliki korelasi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, salah satunya adalah program makan bergizi gratis ya. Yang itu dari sisi target ini dalam tahun ini kan lebih dari 1 juta lapangan pekerjaan akan tumbuh. Saya ingin tanyakan dulu Prof, bahwa kita tahu sebelumnya juga cukup banyak fenomena masyarakat kita yang tumpah ruah di sejumlah daerah untuk kemudian mencari pekerjaan. Melihat fenomena ini, apakah dapat dikatakan Indonesia saat ini masuk dalam kategori darurat lapangan pekerjaan? Pertama tentunya gini, kita melihatnya perspektif yang juga lebih makro ya. Bahwa tadi melimpahnya calon-calon pencari kerja di dalam bursa-bursa kerja ini menimbulkan semacam katakanlah tantangan bagi kita untuk menyediakan banyak sekali hal-hal seperti itu di tempat-tempat yang lain. Dan ini sebetulnya Kementerian Ketenagakerjaan kita sudah menginisiasi sebuah lembaga yang disebut dengan Pusat Pasar Kerja. Jadi dalam Pusat Pasar Kerja ini kita ingin menjadi hub antara demand dengan supply ketenagakerjaan. Apakah ada target khusus berapa jumlah lapangan kerja yang kemudian akan diciptakan oleh Kemenaker kalau berkaca pada perbandingan jumlah angkatan kerja kita? Target kami sebetulnya adalah kita target yang sifatnya adalah penyiapannya. Ya, penyiapannya kita dalam hal ini melalui instrumen pelatihan. Kita kan 1 juta pelatihan yang kita ingin lakukan ya. Ada fenomena menarik bahwa ternyata para pencari kerja kita ini tidak hanya lulusan sarjana muda, tapi ada juga mungkin orang tua berusia 49 bahkan 50 tahun yang kemudian karena PHK terjebak dan mau tidak mau harus mencari pekerjaan hingga ke job fair. Ya, itu tantangan kita ya. Kalau kita melihat di luar negeri itu kan banyak sekali dalam kelompok umur yang masuk di situ, mereka toh juga masih bekerja. Betul. Dan ini tentunya kita himbau mudah-mudahan kepada ada relaksasi lah kepada perusahaan-perusahaan untuk bisa memberikan ruang kepada kelompok-kelompok calon pencari kerja yang tadi usianya mungkin sudah di atas 40 tahun.